Bab 4523. Dua buah cincin. Di antara ada mereka klan iblis, manusia, dan bahkan orang-orang dengan keluhan yang mendalam, namun saat ini, mereka semua bersatu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jiangsu. Bocah Qin, biarkan aku melihatmu lagi. Tetua tersenyum dan datang untuk memeluk Eric Qin. Masa hidup tidak banyak lagi, dan ini mungkin terakhir kali bertemu. Tuan Qin. Mata Deviena Chu, Revian Zhang dan yang lainnya semuanya merah. Mata Mitayan berkedip, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Eric Qin, maaf, aku tidak tahu bahwa Tobi Qiu bisa sekuat ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan dipaksa. Sierra Qin mengangguk, dengan rasa bersalah. Bocah Qin, hati-hati. Susan Xiong juga menatap Eric Qin dengan serius. Bagi yang mengenal Eric Qin, semuanya mengucapkan selamat tinggal saat ini. Setelah itu, semua kultivasi melirik ke tanah dengan nostalgia, dan berpencar ke segala arah. Semua orang tahu bahwa ini bukan hanya perpisahan biasa dengan Eric Qin, tetapi juga pertemuan terakhir di antara mereka. Segera hanya ada Eric Qin dan Finola Su yang tersisa di pulau itu. Suasana diwarnai dengan kesedihan perpisahan. Bisakah aku tinggal? Bisik Finola Su. Finola, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu jika kamu tinggal di sini. Eric Qin dengan enggan menggelengkan kepalanya. Eric Qin, apakah itu 1000 tahun atau 10.000 tahun? Apakah itu hidup atau mati? Aku hanya ingin bersamamu, kata Finola Su. Aku tahu, tapi dengan cara ini, aku tidak bisa menampung lebih banyak orang, kata Eric Qin dengan suara yang dalam. Dirinya tahu apa yang dipikirkan Finola Su, dan dia juga ingin mengalami segalanya dengan Finola Su. Tapi benar-benar tidak ada cara untuk melakukan ini. Dan Finola, hal lain yang kamu bisa bantu. Dengan lambaian tangan Eric Qin, Iblis Fu, Black Demon, serta Ben dan Benny yang sedang tidur, semuanya dipanggil olehnya dan jatuh ke tanah. Tetua Fu sudah tidak muda lagi. Aku tidak tahu berapa masa hidup yang dia tinggalkan, aku khawatir dia akan mati di dalam. Adapun Black Demon juga sama. Ben dan Benny terlalu muda, berbahaya tinggal di sini. Jadi aku ingin kamu membawa mereka keluar bersama. Fluktuasi waktu di ruang ini lebih cepat, dan sangat berbeda dengan dunia luar. Saat aku keluar, setidaknya mereka masih hidup. Kalau begitu, kamu tidak akan punya siapa-siapa untuk menemanimu, kata Finola Su. Tidak apa-apa, aku sudah lama terbiasa dengan kesepian, kata Eric Qin tersenyum. Itu 1000 tahun, atau bahkan lebih lama. Finola Su memegang wajah Eric Qin yang tersenyum, matanya dipenuhi kabut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Di sini, tidak ada teman. Hanya banyak musuh, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Suara Finola Su penuh air mata. Tidak ada acara kain, tapi aku berjanji padamu, aku pasti akan keluar hidup-hidup untuk melihatmu. Mengambil napas dalam-dalam, Eric Qin menyeka air mata dari wajah cantik Finola Su dengan senyuman, dan memeluknya. Jangan lupa, aku pernah berjanji kita akan mengadakan pernikahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bintang Biru di depan semua kerabat dan teman. Maaf Finola, aku sudah berjanji berkali-kali, tapi aku mungkin tidak bisa menepatinya setiap saat. Tapi aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Saat berbicara, Eric Qin tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, dengan kotak batu giok di tangannya. Di dalamnya ada cincin yang telah dia siapkan sejak lama. Cincin pertunangan. Finola, aku sudah membayangkan skenario ini berkali-kali.
Meskipun kita memutuskan untuk menikah di Bintang Biru, menurutku sekarang adalah waktu terbaik. Jadi, apakah kamu bersedia menerimaku? Tubuh halus Finola Su bergetar, seolah dia tidak pernah berpikir bahwa Eric Kin akan melakukan hal seperti itu pada saat ini. Tapi menatap Eric Kin, kesedihan di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi senyuman, dan air mata di matanya yang indah menjadi lebih deras. Aku bersedia. Finola Su menggosok matanya, menutupnya, dan menjawab dengan suara gemetar. Eric Kin tersenyum, dan dengan lembut meletakkan cincin di kotak batu giok ke jari giok Finola Su yang terulur. Finola Su meraih Eric Kin, lalu memeluknya dengan erat. Setelah kita menikah, kita harus kembali ke dunia daratan dewa, dan memberitahu teman-teman seiman di Istana Es Arktik kabar baik kita, beritahu Master Guru betapa kuatnya tubuh es jiwa. Eric Kin tersenyum memikirkan masa depan. Kamu belum pernah ke keluarga Kin. Aku harus membiarkan ayahku bertemu dengan menantu perempuannya yang luar biasa, serta saudara laki-laki dan perempuanku. Aku memiliki saudara laki-laki kedua yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, di garis aliansi kebenaran dari jalur Gunung Sihir, ada istana dewa yang kita bangun bersama, tapi belum selesai. Dan aku ingin mengembalikan ingatan si Brewok dan membawanya serta Ye Zun kembali ke Bintang Biru. Yang paling penting, Finola, setelah masalah ini selesai, aku akan secara pribadi meletakkan cincin kawin di jarimu. Ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk kita berdua sadari, jadi aku pasti akan hidup. Eric Kin berkata sambil tersenyum, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Keduanya berpelukan erat seperti ini, dan tidak ada yang ingin berpisah. Hanya saja waktu tidak kenal lelah, dan akhirnya akan berakhir. Bulu mata panjang Finola Su perlahan menempel di kelopak matanya. Eric Kin dengan jelas merasakan bahwa tubuh Finola Su melunak, napasnya tidak lagi pendek, tetapi menjadi sangat seimbang. Tidak ada yang salah dengan Finola Su, dia hanya tertidur. Finola, aku minta maaf. Eric Kin melambaikan tangannya dan memadamkan dupa khusus di sampingnya. Aku seharusnya tidak menggunakan metode ini untuk memisahkanmu dariku. Tapi jika aku tidak melakukan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melepaskanmu. Eric Kin menarik napas dalam-dalam, seolah ingin mengingat Finola Su selamanya, lalu dengan lembut menyeka noda air mata di pipi Finola Su. Pada akhirnya, Eric Kin membalik telapak tangannya, membelai sepasang cincin lainnya, dan menatap jari manis Finola Su yang menggantung. Apa yang dia pegang di tangannya sekarang adalah cincin kawin yang telah dia siapkan sejak lama. Eric Kin berencana untuk menikah ketika dia kembali ke Bintang Biru, jadi tentu saja dia sudah menyiapkan cincinnya. Sepasang cincin ini lebih berwarna dan bermakna daripada cincin pertunangan saat ini. Hanya saja belum waktunya. Eric Kin menutup matanya. Selanjutnya, berapa lama akan berada di sini? 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga, janji itu tidak akan berubah. Tunggu aku, Finola, aku pasti akan meletakkan cincin kawin ini di tanganmu sendiri. Saat sosok Finola Su berangsur-angsur menghilang, sebuah kalimat muncul di pikiran Eric Kin. Kultivasi tampaknya tak terbatas dan dipandang oleh ribuan orang, tetapi kesepian dan rasa sakit di dalamnya juga jauh melebihi orang biasa. Jadi nak, apakah kamu benar-benar akan mulai? Sejak menginjakkan kaki di jalan pertapa abadi, dia telah melihat pengingat ayahnya dalam warisan budidaya di benaknya. Di masa lalu, Eric Kin mengira dia mengerti kalimat ini. Tapi sampai sekarang, dia samar-samar mengerti arti sebenarnya dari kata-kata ayahnya. Ayo mulai. Setelah melihat Finola Su, Eric Kin menghela nafas lega.
Dengan satu tangan, dia mengeluarkan energi hitam yang terkondensasi dari bayi ajaib itu. Tepat sebelum pergi, dia memiliki satu hal terakhir yang harus dilakukan. Di wilayah laut, di sebuah pulau kecil. Tampaknya menyadarinya, Nikobai melambaikan tangannya dan mengeluarkan energi hitam itu. Nikobai, aku Erikin. Mendengar suara lugas ini, Nikobai sedikit mengernyit. Jangan heran kenapa aku bisa menghubungimu dengan cara ini. Tidak banyak orang di Laut Warisan yang bisa membunuh bayi iblis, kata Erikin. Bersambung.